saya yang menyediakan fasilitasnya. Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka, khususnya transport pesawat dari Lampung PP Surabaya. Saya akan menanggungnya. Sebenarnya mereka itu tidak berani. Kalau toh misalkan berani, ya tidak sekelas Habib Umar Assegaf, ya Habib Habib Hanif Al-Atos, atau Habib Rizik Syihab, atau Habib Taufik Assegaf. Pentolan-pentolannya saja itu yang penting. Kalau hanya sekedar omongan dan keberanian dari Habib Umar Assegaf saja, ya kurang meyakinkan menurut saya. Bukan saya menilai rendah, tidak, tapi dilihat dari track record, dari segi bahasa, percakapan, penguasaan terhadap keilmuan agama, khususnya keilmuan tentang nasab ini, beliau belum menguasai sepenuhnya. Apakah Habib Umar Assegaf atau Assakoff berani diskusi terbuka dengan Kiai Haji Maiduddin Utsman itu atas inisiatif sendiri, atas nama pribadi, atau atas nama Robito Alawiyah? Dan apakah sudah dapat restu dari Robito Alawiyah atau tidak? Ini yang perlu dipertanyakan. Jika saya diperlukan atau mau diskusi terbuka live disaksikan oleh semua orang, bisa di lembaga kami, bisa milih di Bangil, Rembang, Pasuruan, atau di Madura, atau di Surabaya, atau netral di gedung, di hotel manapun. Saya akan siap untuk menjadi fasilitator. Boleh juga saudara saya Gus Zaini Makarim untuk menjadi moderatornya. Saya yang menyediakan fasilitasnya. Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka, khususnya transport pesawat dari Lampung PP Surabaya. Saya akan menanggungnya jika benar-benar mau Habib Umar Assegaf memenuhi panggilan saya. Namun sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya sekedar shock terapi saja. Sebenarnya mereka itu tidak berani. Kalau toh misalkan berani, ya tidak sekelas Habib Umar Assegaf, ya Habib Habib Hanif Al-Atos, atau Habib Rizik Syihab, atau Habib Taufik Assegaf. Pentolan-pentolannya saja itu yang penting. Kalau hanya sekedar omongan dan keberanian dari Habib Umar Assegaf saja, ya kurang meyakinkan menurut saya. Bukan saya menilai rendah, tidak, tapi dilihat dari track record, dari segi bahasa, percakapan, penguasaan terhadap keilmuan agama, khususnya keilmuan tentang nasab ini, beliau belum menguasai sepenuhnya. Jadi sayang nanti kalau dipermalukan di muka umum. Dipikir dulu lah, dipikir dulu. Jangan hanya mengandalkan dan mengedepankan emosi, berani tapi tanpa modal yang cukup, modal keilmuan yang cukup. Kiai Haji Maiduddin Utsman berani mengadu data ilmiah, referensi argumentasi itu sudah siap terbuka. Tidak hanya Kiai Haji Maiduddin Utsman saja, saya pun siap untuk diskusi terbuka
Jadi jangan artikan kami ini tidak berani, karena apa? Semua sudah megang datanya. Kami pun sudah megang datanya. Siapa sebenarnya dzurriyyah para habib yang ada di Indonesia ini? Semuanya sudah kita pegang. Jadi sebaiknya para habib yang ada di Indonesia ini menawarkan diri untuk islah, berdamai, dengan cara kemarin sudah saya sampaikan, mau merubah doktrin mereka, pelajaran-pelajaran yang hanya mengunggulkan nasab mereka, itu dihapuskan saja. Jadilah umat Islam yang bisa menghargai sesama umat Islam yang lain tanpa kasta. Rubahlah cara dakwah kalian, berbicaralah yang sopan. Jika tidak berbicara yang baik, lebih baik diam saja dan mengikuti arus membumi menjadi warga negara Indonesia tanpa kelas. Hargai semuanya. Kalau bisa, lepaskan jubah kebesaran kalian. Tidak usah pakai jubah-jubah ala Yaman, ala Arab seperti itu di Indonesia. Kalau toh mau pakai ya silahkan, itu hak ciri khas panjenengan. Tapi dengan cara itu jenengan malah tambah gumede, tambah takabur, maka lebih baik lepaskan saja. Jadilah seperti saya ini. Saya ini seorang petani, apa adanya. Saya seorang petani. Seandainya saya mau memakai jubah kebesaran, memakai serban seperti panjenengan, ya bisa, saya punya. Saya akan lebih Yaman daripada panjenengan malah. Saya akan membiarkan jenggot saya, kumis saya tumbuh supaya kelihatan sangar. Bisa juga. Karena sudah tidak zamannya lagi kita menjadi tukang tipu-tipu, tukang jualan agama, tukang mengaku paling punya kunci surga, yang bisa menstempel derajat kewalian di Indonesia. Hilangkan semua itu. Dan saya bahkan menganjurkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan lagi menyanyikan lagu Ya Tarim. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Gak usah nyanyi itu. Kalau yang nyanyi itu para keturunan Yaman, para habib, silahkan. Tapi umat Islam Indonesia, para santri, tidak usah nyanyi-nyanyian itu. Cintailah negeri kalian sendiri. Cintailah kota kalian sendiri. Cintailah rumah kalian sendiri. Jangan mengikuti arus. Jangan mengikuti informasi yang tidak jelas. Lagu Ya Tarim itu yang mengarang adalah Habib Hasan Assegaf, pimpinan Nurul Mustafa, Majelis Dzikir Nurul Mustafa, Jakarta, yang menyanjung-nyanjung leluhurnya, asal usul nenek moyangnya dari Tarim, Yaman sana. Yaman itu sekarang menjadi negara gagal. Hampir 400.000 nyawa melayang sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jangan tiru-tiru mereka. Katanya di sanalah bumi para wali-wali menurut mereka. Waliullah itu ada di mana-mana. Tidak hanya yang berasal dari Yaman atau yang diresmikan, disestempel, ditandatangani oleh para habib. Mereka, para habib yang ada di Indonesia ini sudah jumawa, sudah takabur, sombong dan serakah, semuanya diakui.
mau merubah sejarah Indonesia. Para wali songo beserta duriyahnya diakui menjadi keturunan Ba'alawi. Tidak hanya itu, pesantren Sidogiri aja itu juga mau diakui pesantren Ba'alawi. Terus apalagi semua yang mau diakui? Nanti lama-lama Indonesia ini akan diyamanisasikan. Oleh sebab itu, saya sebagai hadi negoro, Kanjeng Raden Tumenggung menyampaikan dari Mataram untuk Indonesia, bersatulah kalian wahai umat Islam Indonesia, berdamailah kalian dengan semuanya, bahkan terhadap para habib sekalipun. Jangan musuhi mereka, tapi tetap jangan berhenti untuk menyadarkan mereka. Dengan cara apa? Kita sendiri harus sadar. Umat Islam harus sadar dari kebodohannya, harus sadar dari kemiskinannya, harus sadar dari keterbelakangannya. Sadarlah bahwa kalian itu dijajah. Berkedok agama, berbalut spiritual, jual beli surga, mengancam dengan neraka. Lebih baik panjenengan semua berguru kepada kiai lokal, ustadz lokal itu yang lebih tawadhu, lebih beradab, lebih berakhlakul karimah. Oleh sebab itu, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun panjenengan semua berada, ini hanya sekedar wasiat. Mohon untuk diamalkan bersama. Saya pun juga akan menjalankan apa yang menjadi ucapan saya.